Sean Strickland menguliti Adesanya habis-habisan. Bukan hanya berhasil menokdown Adesanya, ia juga mendominasi pertarungan dengan mendikte semua gerakan Adesanya. Bisa dikatakan Strickland benar-benar mengalahkan Adesanya secara telak. Lalu siapa selanjutnya untuk mereka? Sang Presiden Dana White mengatakan jika sepertinya rematch akan segera dilakukan. Or do you just sort of see how the division plays out and leave Israel on the side for a moment? No, I think you do the rematch. Absolutely. I mean, the rematch is interesting. Namun ternyata pernyataan Dana White itu sama sekali tidak populer dan cenderung ditentang di kalangan komunitas MMA. Kurang lebih narasi yang terbangun di komunitas MMA mengarah pada harus move on-nya divisi middleweight ini. Rematch dirasa tidak menarik, semua menginginkan pertarungan baru yang jelas akan jauh lebih menarik. Semua merasa cukup melihat pertarungan Adesanya yang hanya berputar-putar sepanjang 5 ronde. Jika rematch kembali dilakukan, meski mungkin Adesanya bisa menang nanti, namun kemungkinan besar tontonan yang sama akan kembali terjadi. Kita semua tahu style make fight dan style Adesanya versus Strickland ternyata style yang tidak akan terlalu menarik ditonton. Style keduanya seperti bermain catur, terlalu banyak strategi tanpa improvisasi yang nyata. Selain itu, Adesanya dirasa tak layak kembali mendapatkan rematch langsung. Ia sudah kalah 2 kali di 5 pertarungan terakhirnya. Seperti halnya Kamaru Usman di welterweight atau Charles Oliveira, Jan Blachowicz dan juara lainnya, Adesanya juga seharusnya berhenti sejenak dan bertarung melawan satu kontender lain sebelum kembali mendapatkan title shot. Apalagi para kontender baru mulai berdatangan. Lalu jika demikian, siapa yang harus ia lawan dan Strickland lawan? Tentu kembali menjadi pertanyaan. Pilihan paling konkret yang muncul untuk menghidupkan divisi ini ialah Dricus Du Plessis dan Khamzat Chimaev jika menang melawan Paulo Costa. Keduanya jelas akan menggerakkan divisi ini agar tidak stuck. Keduanya akan memberikan tontonan segar baru dan sangat menarik. Semua skenario sama menariknya, entah itu Dricus yang mendapatkan title shot melawan Sean Strickland dan Khamzat melawan Adesanya untuk merebutkan title shot berikutnya. Atau sebaliknya, Khamzat yang langsung melawan Strickland dan Adesanya melawan Dricus Du Plessis dan menyelesaikan perseteruan mereka. Dua skenario itu sama menariknya dan jelas jauh lebih menarik dibanding rematch Adesanya versus Strickland. Semuanya bisa terjadi. UFC dan Dana White tentu akan berusaha mencari pertarungan yang menjual, dan jelas dua skenario yang banyak disarankan di komunitas MMA itu jauh lebih menjual dibandingkan rematch. Dricus petarung dan lawan yang lebih segar di top contender dan saat ini rankingnya tepat di bawah Adesanya. Ia membawa style yang fresh dengan grapplingnya yang luar biasa serta strikingnya yang eksplosif, menjanjikan pertarungan yang sangat seru dan menantang baik bagi Adesanya maupun Sean Strickland. Apalagi Khamzat yang diperkirakan akan membawa ancaman nyata bagi semua penghuni divisi ini, terutama bagi Adesanya maupun Strickland. Faktor-faktor inilah yang membawa keseruan baru dan kesegaran untuk menggerakkan roda kompetisi di pertarungan-pertarungan divisi middleweight berikutnya. Dan sebenarnya tak hanya mereka, sang juara dunia Sambo Ikram Aliskerov sedang menuju puncak kompetisi. Ikram memang seperti dipersiapkan UFC untuk ikut menggerakkan kompetisi middleweight. Ia diberi kesempatan yang cukup besar setelah berhasil membuktikan diri. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Tidak hanya Ikram yang UFC datangkan dari Dagestan untuk merombak tatanan kompetisi di middleweight. Oktober nanti sang monster labar lainnya yang sangat menjadi sorotan dunia MMA akan menjalani debutnya di kelas middleweight. Ialah Sarabuddin Magomedov, monster bermata satu yang direkrut UFC langsung karena kengeriannya.
Sejak dikontrak UFC akhir tahun lalu, Sarabuddin belum juga menjalani debutnya. Dan akhirnya 21 Oktober nanti bersama Khamzat dan Islam ia akan bertarung di UFC 294 Abu Dhabi. The Bullet akan menjalani debutnya melawan Bruno Silva asal Brazil. Nama Sarabuddin Magomedov sudah lama menggema di dunia MMA. Sarabuddin memang sangat mengerikan, rekornya 11-0 tak terkalahkan dan 10 dari kemenangannya semua ia raih dengan KO. Tentu saja potensi Sarabuddin sangat besar dan proyeksi UFC padanya rasanya akan segera terwujud. Ia akan menambah keseruan luar biasa di divisi middleweight dan momen kekalahan Adesanya ini bisa jadi menjadi momen bergerak kembalinya divisi ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Berikut kami juga informasikan bayaran untuk para fighter di UFC 294 kemarin.